kelezatan dan keceriaan. Sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah seharusnya kita mengetahui pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Begitu banyak pejuang yang telah merelakan nyawanya agar kita bisa hidup tentram seperti sekarang. Indonesia sendiri memiliki banyak pejuang yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Kebanyakan kita mengetahui nama-nama pahlawan dari buku sejarah. Namun ternyata masih banyak pahlawan yang jasanya sangat besar dalam memperjuangkan hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang namanya tidak tercantum dalam buku sejarah. On the Spot telah merangkum beberapa dari pahlawan yang bekerja keras memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan walau namanya kurang dikenal. John Lee, hantu dari Malaka. John Lee atau Yahya Daniel Dharma merupakan salah satu perwira TNI keturunan Tionghoa yang dijuluki hantu Selat Malaka. Laksamana muda ini ahli dalam menyelundupkan senjata di laut untuk kepentingan perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Laksamana John Lee muda dikenal sebagai seorang prajurit tempur laut yang andal dan berani menembus blokade pertahanan Belanda dalam operasinya. Sebelum menjadi seorang tentara, John Lee muda pernah bekerja sebagai buruh pelabuhan dan anak buah kapal di perusahaan pelayaran milik Belanda sebelum akhirnya terpanggil untuk membela negara. Jadi usia dia 10 tahun yang tadi itu saya ceritakan itu dia senang sekali pengen jadi kapten kapal seperti itu dan dia pengen sekali menjaga Indonesia gitu loh karena kan zaman Belanda dulu ya. Dia bilang lalu dia 17 tahun dia pergi ke Jakarta. Kan dia ke Jakarta tuh ngumpet-ngumpet lari dari keluarga, kabur. Dicariin sama orang tuanya kan. Dia disuruh pulang, nggak mau, saya mau jadi kapten kapal, pokoknya saya mau jadi angkatan laut. Dia bilang gitu, umur 17 tahun itu kalau nggak salah saya. Di laut itu dia bilang, wah parah, dia bilang gitu. Tapi dia belajar banyak di Belanda, dia bilang di Iran, dia belajar banyak tentang pasang surutnya air laut, dia tahu. Terus dia bekerja kasar dia sebagai navigasi kan, dia cuci kapal itu loh. Sampai dia menjadi tudukan jadi kapten gitu, terus dia dipercayakan bawa kapalnya Belanda kan. Gitu. Nah itu Belanda tuh pikir dia itu, atau Indonesia berpikir dia tuh pengkhianat Indonesia, padahal enggak. Makanya saya ada dua opsi ya, mungkin karena dia di Belanda, jadi Indonesia berpikir dia pengkhianat gitu kan. Terus padahal tidak, justru Belanda akhirnya pas tahu dia mengkhianati Belanda, yaitu dia bilang tidak, saya sangat cinta Indonesia. Terus belum bergabung itu tahun 42 kalau nggak salah dia baru mulai bergabung saat dia membuktikan pada Indonesia bahwa dia memberantas semua itu kayak ranjau-ranjau seperti itu. Terus dia bikin ranjau di laut-laut itu seperti itu, 15 drum itu loh seperti itu dia bikin. Nah baru dinyatakan bisa bergabung gitu loh. John Lee muda ditugaskan di Pelabuhan Cilacap dengan tugas menembus blokade Belanda untuk menyelundupkan obat-obatan dan barang penting lainnya bagi pejuang Republik Indonesia. Patroli Belanda berulang kali menggagalkan penyelundupannya. Bahkan kapal John Lee berhasil mengecoh pesawat Belanda yang sempat mengarahkan senapan mesin. Kepangkatannya merangkak naik seiring keberhasilannya menyelesaikan misi-misi perang dan mengakhiri masa pengabdiannya di TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir sebagai Laksamana Muda atau Jenderal 2 Bintang. Walaupun kita udah merdeka loh tahun 45, jangan salah loh, Belanda itu masih mencokol kita loh. Di dalam komoditi Indonesia itu nggak boleh Indonesia bawa keluar, jual atau masuk ke Indonesia itu nggak boleh tanpa izin dari Belanda, VOC itu nggak boleh. Nah, tapi karena John Lee yang buka pintu gerbang itu semua, sampai Belanda cari-cari dia, sampai dibuat sayembara kan sama Belanda. Siapa yang bisa bawa kepalanya John Lee dikasih penghargaan sama uang. Tapi John Lee jawab, saya ada di sini. Makanya seperti itu. Jadi pas Belanda tahu, wah John Lee yang buka komoditi Indonesia untuk ekspor maupun impor, marah besar Belanda.
Tapi pada saat itu John Lee punya ultimatum. Jangan macam-macam dengan Indonesia. Selagi saya masih ada kan seperti itu dia. Dia tuh benar-benar sangat mencintai Indonesia dan menjaga banget keutuhan Indonesia. Dia cuma pesan sama saya, kamu harus mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena opa udah setengah mati, katanya udah susah payah. Bukan cuma opa saya aja ya, John Lee ya, tapi para pahlawan yang lain. Kita terus terang saya bilang ya, kalau tidak ada opa saya atau pahlawan-pahlawan yang lain sebelumnya itu, kita nggak bakalan bisa merdeka dan kita nggak bakalan bisa menikmati seperti ini. John Lee yang memiliki nama lengkap John Lee Cheng Chuan mengganti namanya menjadi Yahya Daniel Dharma pada tahun 1967 sesuai dengan aturan untuk menghilangkan nama Tionghoa pada pemerintahan masa tersebut. Memang nggak ada yang berani loh sama John Lee. Yang berani cuma saya doang, cucunya. Yang berani John Lee itu tegas, galak. Di rumah maupun di kantor dia di mana aja tegas. Tegas terus galak. Pokoknya nggak ada yang bisa. Kalau dia udah bilang A, harus jalan. Kalau dia bilang tegas, tegas dia. Galak, iya memang. Tapi dia sangat lembut. John Lee wafat pada Agustus 1988. Atas jasa-jasanya, John Lee dianugerahkan beberapa penghargaan dan mendapat gelar pahlawan nasional pada November 2009. Pada 2014, nama John Lee pun diabadikan sebagai salah satu nama kapal konvet TNI AL. 10 Novembernya kan Hari Pahlawan. Jadi diberikan sebagai pahlawan nasional. Dia pantas untuk menerima seperti itu katanya. Saya sih sangat berterima kasih ya untuk bangsa Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia. Karena opa saya kan sudah diberi gelar pahlawan nasional. Terus dia juga sudah dimakamkan di pahlawan nasional di Kalibata. Saya sangat berterima kasih. Sampai saat ini juga saya masih sedih gitu loh. Di dalam sejarah saya, waktu saya sekolah, itu nggak ada sama sekali namanya, gitu loh. Bahkan anak saya, itu nggak ada. Sampai sekarang pun, nggak ada di pelajaran sekolah sejarah. Bukan saya kepingin opa saya diangkat, tapi cobalah. Kan bagian dari Indonesia merdeka itu kan opa saya juga ikut. Saya berharap untuk kedepannya, untuk pendidikan di Indonesia diangkat kembali gitu loh, para pahlawan-pahlawan kita supaya mereka mengenal gitu loh. Jangan sampai kita nggak tahu pahlawan ini, masa sih kan gitu. Anak saya sampai nggak tahu loh kalau saya nggak ceritain, dan dia sangat bangga. Dia ceritain sama teman-temannya semua. Teman-temannya baru tahu, opa lu ya katanya gitu. Opa buyut, iya, opa gue. Kepada keluarga, dia cuma satu bilang, jangan ada perbedaan pribumi dan non-pribumi. Semua sama di mata Tuhan. Kita harus mencintai, memperjuangkan, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu opa saya pesankan. Opa saya selalu bilang, salam merdeka. Teruskan perjuangan, seperti itu saya bilang. Frans Sumarto